Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke data tunggal, yaitu cara mencari rata-rata sampai simpangan baku. Nah, untuk mencari rata-rata itu biasa disebut dengan mean, yaitu X bar ya notasinya sama dengan jumlah dari semua data dibagi dengan banyaknya data. Sedangkan untuk median, yaitu median itu artinya nilai tengah. Nilai tengah itu nanti misalkan jumlah datanya itu genap ya. Jadi nanti cara mencarinya data ke n per 2 ditambah data ke n per 2 tambah 1 per 2. Kalau ganjil sama dengan data ke n ditambah 1 dibagi 2. Jadi contohnya gini, kalau misalkan datanya ada 5, ya, data ada 5, berarti untuk mencari nilai tengah itu yaitu di data yang ketiga. Kalau datanya ada 4, berarti nilai tengahnya data kedua tambah data ketiga dibagi 2. Nah, untuk modus itu artinya nilai yang banyak muncul. Lalu kuartil itu dia datanya dibagi menjadi 3, yaitu kuartil bawah, kuartil tengah, dan kuartil atas. Kalau kuartil tengah ini nanti hasilnya akan sama dengan median. Lalu untuk jangkauan data, yang pertama jangkauan itu adalah selisih dari nilai maksimum dan minimum, atau data maksimum dikurangi data minimum. Lalu kalau jangkauan antar kuartil biasa disebut dengan hamparan, itu kuartil atas dikurangi kuartil bawah. Biasa notasinya adalah H. Lalu kalau simpangan kuartil biasa notasinya adalah QD, itu rumusnya adalah setengah hamparan. Lalu simpangan rata-rata, nah ini kalau simpangan rata-rata biasanya notasinya adalah SR ya. Itu nanti adalah sigma I dari 1 sampai N dikalikan FI dikalikan harga mutlak dari XI dikurangi X bar per N. XI ini data ke I, X bar itu merupakan rata-ratanya. Untuk ragam biasa disebut dengan variansi ya. Jadi sigma I sama dengan 1 sampai N, FI dikalikan XI dikurangi X bar dikuadratin. Jadi ini dikuadratin dulu baru dikalikan frekuensinya. Kalau simpangan baku tinggal akar dari ragam ya. Jadi untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh soal. Kita masuk contoh soal yang pertama, yaitu misalkan diketahui bahwa nilainya ada 5, 6, 7, 8, 9 dengan frekuensinya 6, 8, 10, 12, 4. Totalnya adalah 40. Untuk mencari yang pertama, misalkan kita cari rata-rata. Rata-rata tadi notasinya adalah X bar. X barnya gimana? Jumlah dari semuanya. Jadi sigma apa tadi? Sigma XI kali FI per N. Itu juga bisa ya. Jadi ini dikalikan dulu, nanti tinggal dijumlah. Misalkan di sini Bu Nurul tambahin di sini XI kali FI. 5 kali 6 30. 6 kali 8 48, 7 kali 10 70, 8 kali 12 berarti 96, lalu 9 kali 4 hasilnya adalah 36. Kita jumlahkan. Totalnya berapa di sini kira-kira? 0, di sini 2 tambah 3 5, 9, 16, 25, 28. 280. Jadi untuk rata-rata tinggal kita masukin 280 dibagi banyaknya frekuensi atau banyaknya data yaitu 40. Coret-coret sama dengan 7. Jadi rata-ratanya adalah 7. Setelah rata-rata kita misalkan mau mencari median. Yang kedua kita cari median. Median itu
otomatis merupakan nilai tengah. Lihat di sini, total datanya adalah genap. Berarti untuk genap tadi rumusnya adalah genap, itu rumusnya tinggal x n per 2 ditambah x n per 2 ditambah 1 per 2. N-nya diganti dengan 40. Berarti di sini bisa Bu Nurul tulis x 20 ditambah x21 dibagi 2. Jadi data ke-20 ditambah data ke-21 dibagi 2. Cara ngitungnya data ke-20 gimana? Nah, itu nanti menggunakan frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif dari sini 6. Ini diperoleh dari 6 tambah 8. 6 tambah 8 yaitu 14. Kalau yang di sini diperoleh dari 14 ditambah 10. Jadi yang terakhir ditambah dengan frekuensi, yaitu 24. Yang di sini berarti 24 ditambah 12, yaitu 36. Dan yang terakhir 36 ditambah 4. Berarti berapa di sini? 40. Nah, data ke-20 itu yang di mana? Nah, di sini itu artinya dari data pertama sampai data ke-6 di sini. Dari data ke-7 sampai 14 di sini. Terus 15 sampai 24 di sini. Nah, berarti otomatis data ke-20 dan data ke-21 itu nilainya adalah 7. Berarti di sini bisa Bu Nurul tulis 7 ditambah 7 dibagi 2 sama dengan 7. Itu merupakan mediannya. Lalu selanjutnya, misalkan yang ketiga kita cari modus. Modus itu merupakan nilai yang paling banyak muncul. Nilai yang paling banyak muncul frekuensinya 12, berarti modusnya sama dengan 8. Nah, selanjutnya kita masuk ke kuartil. Nomor 4, kita masuk ke kuartil. Yang pertama kita cari yaitu kuartil tengah. Kuartil tengah yaitu sama dengan median, yaitu tadi data ke-20 ditambah data ke-21 dibagi 2 sama dengan 7. Nah, berarti kalau di sini, kalau misalkan menggunakan kuartil bawah, ya, kalau mencari kuartil bawah, itu cara gampangnya lihat di posisi di sini terakhir. Terakhir di sini adalah posisinya angkanya 20. Berarti kita menggunakan median aja rumusnya. Median berarti di sini kita pakai data ada 20. 20 ini diperoleh dari sini. Ya, data ada 20, berarti 20 itu genap. Berarti untuk genap mencarinya yaitu xn per 2 ditambah xn per 2 ditambah 1 per 2. Nah, berarti dari sini datanya bisa kita cari, N-nya tadi 20. Berarti tinggal data ke 10 tambah data ke 11 dibagi 2. Berarti sama dengan berapa di sini? Data ke 10 mana? Data ke 10 posisinya di sini. Ya, karena di sini data ke 7 sampai 14. Berarti 10 sama 11 di sini. Nilainya berapa? 6. Berarti di sini tinggal Bu Nurul tulis 6 ditambah 6 dibagi 2 sama dengan 6. Nah, ini merupakan kuartil tengah. Nah, selanjutnya kalau misalkan cari kuartil atas bagaimana, Bu? Nah, kita cari kuartil atas.
Berarti datanya juga otomatis dari 21 sampai 40 itu ada berapa? Jadi 21, 22, 23, 24, 25 dan seterusnya sampai 40 itu datanya juga ada 20 juga. Berarti kita menggunakan otomatis 20 itu genap seperti tadi. Genap. Berarti di sini rumusnya seperti tadi, xn per 2 ditambah xn per 2 ditambah 1 per 2. Berarti tadi sama dengan data ke-10 ya. Di sini Bun Nurul tulis lagi di bawahnya di sini sama dengan data ke-10 ditambah data ke-11 dibagi 2. Nah, perlu diingat bahwa posisinya di sini kuartil atas. Tadi posisinya dari 20. Maka di sini tinggal ditambahkan dengan 20. Jadi 10 tambah 20 nanti jadi 30 ditambah 11 tambah 20 berarti 31 per 2. Nah, data ke-30 dengan 31 itu posisinya di sini karena posisi di sini dia merupakan data ke-25 sampai 36. Berarti di sini adalah nilainya 8 ditambah 8 dibagi 2 sama dengan 8. Nah, itu merupakan cara mudah menghitung kuartil. Selanjutnya setelah kuartil apa? Misalkan kita pakai jangkauan ya. Jadi nomor 5 misalkan kita menghitung jangkauan. Jangkauan itu selisih dari nilai maksimum dikurangi minimum. Tinggal data maksimum dikurangi data minimum. Berarti di sini ketemu dengan 9 kurangi 5 sama dengan 4. Selesai jangkauan. Nah, setelah jangkauan berarti tinggal kita cari hamparan. Misalkan nomor 6 kita cari hamparan. Hamparan atau H itu sama dengan rumusnya tadi sudah kita tulis kuartil 3 dikurangi kuartil 1. Berarti kuartil yang atas dikurangi kuartil yang bawah. Kuartil atasnya itu 8, kuartil bawahnya 6 sama dengan 2. Hamparan sudah, berarti tinggal simpangan kuartil ya. Misalkan di sini nomor 7 simpangan kuartil atau kide. Kide sama dengan setengahnya dari hamparan, berarti sama dengan 1. Sampai sini sudah sampai simpangan kuartil. Selanjutnya kita coba menghitung simpangan rata-rata. Untuk simpangan rata-rata rumusnya yaitu sigma dari I sama dengan 1 sampai N, Fi dikalikan harga mutlak Xi dikurangi X bar di per N ya. Jadi kita cari satu-satu dulu. Jadi lebih baik tulis di sini. Misalkan di sini kita tulis Xi per X bar dalam harga mutlak, jangan lupa. Tadi X barnya adalah 7. Berarti di sini 5 dikurangi 7 sama dengan 2. Dapat 2 karena harga mutlak ya. 6 dikurangi 7 itu 1. Ini 0, ini 1, ini 2. Nah, selanjutnya rumusnya adalah dikalikan Fi atau frekuensi Xi dikurangi X bar, tinggal dikalikan. 6 kali 2 hasilnya adalah 12, 8 kali 1 hasilnya 8, 10 kali 0 hasilnya 0, 12 kali 1 hasilnya adalah 12, 4 kali 2 hasilnya 8. Kita jumlahkan di sini 12 tambah 8 20. Ini juga 20, berarti totalnya adalah 40. Tinggal kita tulis di sini 40
per 40 sama dengan 1. Simpangan rata-rata sudah kita dapatkan. Nah, selanjutnya untuk mencari ragam atau variansi, itu rumusnya sigma dari I 1 sampai N FI dikalikan XI dikurangi X bar kuadrat per N ya. Jadi kita cari dulu XI dikurangi X bar, tadi udah ketemu XI dikurangi X bar, tinggal dikuadratin. Berarti 2 kuadrat hasilnya 4, 1 kuadrat hasilnya 1, 0 kuadrat hasilnya 0, 1 kuadrat hasilnya 1, dan 2 kuadrat hasilnya 4. Selanjutnya tinggal kita kalikan FI ya. Di sini FI dikalikan XI dikurangi X bar kuadrat. Nah, tinggal 4 kali 6 hasilnya adalah 24. 8 kali 1 hasilnya adalah 8. 10 kali 0 hasilnya 0. 12 kali 1 hasilnya 12. 4 kali 4 hasilnya 16. Kita jumlahkan semuanya. Berarti ini sama ini 20, ini tambah ini 30, 40, 50, 60 ya. Jadi jumlahnya adalah 60. Tinggal kita masukin ke sini. Sama dengan 60 per berapa? 40. Tinggal coret berarti 6 per 4. Disederhanakan lagi menjadi 3 per 2 atau 1,5. Nah, kalau sudah, tinggal kita cari yang terakhir, yaitu simpangan baku. Simpangan baku yaitu akar dari ragam. Berarti langsung ketemu akar 3 per 2, atau bisa Bu Nurul sederhanakan setengah akar 6. Nah, untuk menghitung data tunggal kurang lebih seperti itu.